Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rian. Thank you udah klik video ini. Baik, di sini saya akan memberikan tips dan cara bagaimana meningkatkan saraf motorik halus pada anak menggunakan media permainan, yaitu puzzle. Penasaran bagaimana? Oke, di sini kita sudah punya satu buah papan, ya. Sini ada satu buah papan, di mana nanti papan ini saya akan memotongnya menjadi bagian yang kecil-kecil. Lalu saya akan tempelkan gambar supaya menjadi puzzle dan bisa dimainkan oleh anak-anak, ya. Nah, untuk bahan-bahannya saya punya lem. Nih, saya punya lem. Nanti bisa digunakan untuk menempelkan gambar, dan saya punya gunting. Nanti saya akan potong-potong gambarnya untuk ditempelkan ke papan yang sudah saya punya ini, ya. Ya, yaudah, jangan lama-lama, langsung aja kita cepetin videonya. Oke, udah jadi, ya. Sudah jadi puzzle-nya nih, bagus sekali, ya. Tadi saya sudah potong-potong, saya sudah lem, dan hasilnya seperti ini, ya. Mohon maaf karena keterbatasan sumber daya ini, ya. Keterbatasan teknik juga, makanya bisa kayak gini, ya. Nih, sobek-sobek, bisa lihat, sobek, ya. Nah, sebelum mulai videonya ini, ya, sebelum saya terangkan dulu seperti apa. Masa prasekolah merupakan masa peningkatan perkembangan motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok otot-otot kecil seperti jari. Nah, anak usia prasekolah 3-6 tahun, kemampuan motorik harusnya mulai berkembang, di mana anak mulai dapat menggambar, menulis, membaca, dan proses tahapan perkembangan setiap anak sama, yaitu merupakan hasil dari proses pematangan. Tetapi dalam pencapaiannya, setiap anak memiliki kecepatan yang berbeda. Nah, di sini puzzle juga bisa digunakan untuk meningkatkan saraf motorik halus. Nah, ya udah, nggak usah berlama-lama lagi. Saya panggil adik kita yang akan membantu saya membuat video ini. Bisa saya panggil, Dek, bisa masuk, Dek. Nah, maju nih. Nah, saya sekarang sudah bersama adik siapa nih? Sudah bersama adik Zildani. Adik Zildani usianya 6-7 tahun, ya. 6 tahun. Saya globalkan 7 tahun lah, bisa 7 tahun. Nah, di sini adik Zildani akan membantu saya memainkan puzzle ini. Nah, di mana puzzle ini akan meningkatkan saraf motorik halus tersebut, ya. Baik, langsung saja adik Hilda bisa dimainkan nih. Saya ini, ya, saya saya copotin ini, ya. Saya copotin. Nah, sudah copot, ya. Ini sudah menjadi bagian-bagian kecil, dan langsung saja bisa dimainkan, Dek. Nah, sambil menunggu adiknya ini, ya, karena namanya juga puzzle, ini merupakan bentuk permainan yang dimana mengharuskan si anak mengingat gambar-gambar dan letak dari susunan puzzle itu agar menjadi sebuah gambar yang utuh dan menyatu. Ya, bisa dilihat. Cukup cekatan, ya. Padahal baru pertama kali melihat, tapi ya lumayan kebingungan sepertinya. Masih mencari-cari di mana letaknya bisa. Nah, sudah jadi ini, ya guys, ya. Sudah jadi teman-temanku puzzle-nya, dan saya akan mencoba yang kedua kalinya. Mengapa?
karena saya ingin melihat ingatan dari adik Zilda ini ya, bagaimana cara mengingat untuk yang kedua kali. Karena tadi yang pertama saya rasa agak lumayan lama, dan saya pikir untuk yang kedua kalinya akan lebih cepat ya. Nanti saya akan timer waktunya, dapat berapa detik atau menit ya. Tadi saya sudah hitung dapat sekitar 3 menitan. Tadi saya sudah hitung di awal. Untuk pertama kali mencoba, adik Zilda mendapat 3 menit pertama kali mencoba ini ya. Dan saya akan langsung saja menuju ke yang kedua ini ya. Apakah akan lebih lama atau lebih cepat? Saya rasa akan lebih cepat ya. Ya, bisa langsung aja. Saya timer ini. Ya, benar saja di sini ya. Cuman membutuhkan waktu 23 detik. Nah, bisa dilihat. Yang awalnya tadi 3 menit sekarang menjadi 30 detikan ini. 23 detik. Kita globalkan saja di 30 detik ya. Ya. Di sini bisa dilihat ya. Puzzle ini membantu anak mengingat gambar. Mengingat daya ingatnya semakin kuat, dan ditambah lagi ini bukan hanya sekedar permainan. Di sini selain bermain juga belajar mengingat, belajar bagaimana koordinasi tangan, bagaimana koordinasi jari, sehingga dengan bertahap pasti koordinasi otak dan jari dan tangan akan semakin baik ya. Perkembangan motorik halus pada usia tertentu menjadi lebih terkoordinasi dibandingkan dengan masa bayi. Anak-anak terlihat lebih cepat dalam berlari, meloncat, serta menjaga keseimbangan badannya. Untuk memperhalus keterampilan motorik, anak terus melakukan berbagai aktivitas. Metode bermain puzzle melatih koordinasi otot-otot kecil, otot-otot tangan, memegang, dan meletakkan potongan gambar, sehingga dapat mempengaruhi saraf motorik halus anak. Motorik halus sendiri ini berhubungan dengan kemampuan yang akan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu dan melakukan pergerakan secara tepat ya. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara meningkatkan sel saraf motorik halus menggunakan media permainan, yaitu puzzle. Nah, untuk para kakak-kakak bisa dicoba di rumah. Ini tipsnya sangat simpel. Cuman mengharuskan anak-anak seringan bermain puzzle. Jangan hanya diberikan permainan berupa gadget atau media elektronik. Lebih baik anak-anak lebih diharuskan bermain dengan puzzle atau bermain bermain bongkar pasang gitu ya, bukan puzzle tapi sejenisnya, membangun rumah misalnya. Ada itu permainan membangun rumah. Dan biarkan saja anak-anak tersebut untuk keluar dari rumah, bermain dengan orang lain, dan tidak hanya terpaku dengan gadget mereka. Saya rasa itu akan membantu percepatan pertumbuhan dan perkembangan serta daya ingat dan kemampuan anak dalam hal self saraf motoriknya ya, terutama itu. Dan anak juga tidak melulu murung di rumah. Dia bisa bersemangat, bisa aktif, tidak hanya di rumah mengurung diri di kamar ya. Baik, kurang lebihnya segitu saja tips dan trik dari saya cara meningkatkan saraf motorik halus pada anak ya.
Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, bagi yang menonton, bagi yang melihat video ini. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.